Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Sahabat PU, semangat membangun. Saat ini saya sedang berada di Karawaci, Kota Tangerang. Proyek renovasi rumah satu lantai dijadikan rumah dua lantai. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video setiap hari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang openingan kusen pintu dan jendela. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Baik, openingan kusen pintu dan jendela ini berlaku untuk pekerjaan pintu dan jendela yang bahan dasarnya atau kusennya terbuat dari material aluminium ya. Kalau kusennya terbuat dari kayu, itu dipasang bersamaan dengan pemasangan dindingnya, jadi tidak perlu membuat sebuah openingan seperti ini. Namun kalau kusennya terbuat dari aluminium, maka harus dibuat openingan terlebih dahulu seperti ini. Oke, nah untuk saat ini yang banyak diminati oleh masyarakat kita adalah kusen aluminium, berhubung dia daya tahannya lebih lama, kemudian anti rayap, kemudian secara harganya lebih terjangkau jika kita bandingkan dengan kayu. Notnya adalah kayu yang benar-benar bagus ya sahabat PU, karena kayu saat ini susah untuk mendapatkan kayu yang benar-benar bagus. Itu kalau kita bandingkan jauh lebih ekonomis kalau kita pakai baja ringan seperti ini. Nah, openingan atau bukaan ini itu jenisnya ada dua, seperti dengan jenis bukaannya. Yang pertama adalah openingan pintu, seperti yang terlihat di depan ini adalah rencana untuk bukaan pintu ya sahabat PU. Nih, nanti ada pintu di sini, maka kita buka terlebih dahulu sesuai dengan ukuran yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Sebagai contoh, apabila sahabat PU mau bikin daun pintu dengan lebar 80 kali 210 ya, maka openingannya yang harus dibuat jika mempergunakan kusen aluminium 4 inci itu maka cukup ditambahkan 4 cm di tiap sisinya ya. Misal pintunya direncanakan dengan lebar 80 cm, maka untuk openingannya ini silahkan dibuat 80 ditambah 4 cm ditambah 4 cm. Maka lebar dari bukaan ini adalah 88 cm. Nah, kalau tingginya berapa? Kalau tingginya, berhubung ini adalah pintu, maka cukup ditambah satu profil kusen saja. Kalau pintunya itu tingginya 210 gitu ya, atau 2,10 meter, maka silakan ditambah 4 cm. Jadi 2 meter 14 cm. Seperti itu. Kemudian openingan itu dibuat sedari awal ya. Di atas dari openingan itu terdapat balok latte atau seperti ini. Ini cor-coran, isinya berupa balok. Cukup balok praktis saja, sahabat PU bisa membuat dengan 4D8 atau 4D10 ya. Bahkan bisa dibuat dengan 2D8 atau 2D10 saja. Itu pun sudah cukup untuk penyangga bata ringan yang ada di atasnya ya. Oke, jadi dibuat sedari awal pada saat proses pemasangan dinding. Kemudian ketika sudah terbuka seperti ini, baru dibuat profilannya. Nah, sudutan-sudutannya seperti ini baru dibuat. Nah, di sini untuk sudutannya ini kami mempergunakan semen hitam biasa karena hasilnya akan lebih kuat. Nah, ini sudutannya kami buat dan harus benar-benar tegak ya. Tegak, rata, dan juga siku. Karena kalau openingannya ini nanti tidak
benar-benar presisi, maka nanti tukang aluminiumnya akan kesulitan dalam memasang kusen pintu dan jendelanya. Nah, yang saya shoot ini semuanya adalah openingan pintu ya. Jadi ada 3 deret pintu di sini, 1 untuk pintu kamar, ya, ini juga sama, ini juga sama. Nah, berhubung dalam keyakinan tertentu kalau ada 3 kamar berderet seperti ini, itu tidak boleh menerus ya atau segaris lurus, maka yang kamar yang bagian tengah ini kami masukkan ke dalam supaya tidak sederet 3 baris pintu. Ya, ini bergantung dari keyakinan masing-masing sahabat PU. Oke, nah openingan ini dibuat sebelum acian utamanya. Jadi ketika sudah diplester ya seperti ini masih berupa lapisan plesteran, bisa langsung dibuat untuk sudutannya. Ini dia, ini untuk sudutannya. Nah, dibuat dulu, nanti kalau sudah selesai seperti ini, baru bisa diisi untuk bagian sebelah kanannya ini ya, untuk aciannya maksudnya. Jadi sudutannya dibuat dulu, openingannya dibuat dulu, baru nanti acian yang lebih luasnya itu bisa menyusul kemudian. Nah, kalau yang di depan ini adalah openingan pintu dan jendela utama, makanya lebar banget. Ini adalah akses menuju ke balkon. Ini saya sedang berada di lantai 2 saat ini sahabat PU. Berhubung bentangnya cukup lebar, di atasnya ini terdapat balok kongliong ya atau balok latai. Ya, jadi ya analoginya seperti ini kan, ini ada bentang nih gantung gitu ya. Nah, kalau tidak terdapat struktur balok begini kan akan runtuh ya, maka akan harus ditambah dengan balok di atasnya begitu. Nah, di lapangan biasa disebut dengan balok latte atau balok kongliong. Ini openingan untuk pintu utamanya lebih lebar. Nah, yang sedang berproses nanti di depan ini ya, ini nanti akan jadi openingan jendela gitu. Nah, kemudian ini adalah openingan untuk pintu kamar mandi. Kemudian yang di depan ini, di kamar ini openingan untuk jendela sudut ya sahabat PU. Nanti di sini kami akan buat jendela sudut. Jadi sebuah jendela yang letaknya berbentuk siku. Letaknya ada di 2 sisi, dan balok kongliongnya tentu ada dari 2 arah ya, dari sebelah kiri dan juga dari sebelah kanan, supaya kolom yang berada di atasnya tetap bisa tertumpu walaupun tidak ada kolom menerus dari atas menuju ke bawah. Nanti ada jendela sudut di sini ya sahabat PU. Ini di atasnya dari arah sebelah kiri dan juga di arah sebelah kanan ini terdapat balok latte juga untuk perkuatan dinding yang berada di atasnya. Ini nanti akan jadi jendela sudut ya sahabat PU. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai openingan kusen pintu dan jendela. Sahabat PU, bagi yang mau bangun rumah atau renovasi, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video setiap hari. Terima kasih, kita ketemu pada bahasan berikutnya.